Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video mingguan aku di YouTube channelnya RSP. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya melawan rasa malas dari hal kecil ya. Kan kita pasti pernah ya kayak menunda-nunda pekerjaan, kayak ini mah gampang bakal dikerjain hari ini deh, kerjain insya Allah selesai, tapi ternyata udah keburu malas, besoknya lagi dan seterusnya sampai ke waktu deadline-nya. Nah pas udah deadline ini baru deh kita ketar-ketir, kenapa ya nggak aku kerjain dari dulu. Terus baru deh sadar, kenapa ya kalau misalkan dari dulu aku ngerjain pasti aku nggak akan kayak gini. Nah pasti kalian juga sering banget ngerasain hal kayak gini. Dan nunda-nundanya itu dari semua aspek kehidupan gitu, mulai dari pekerjaan, mulai dari hal kecil, misalkan aku mau bangun tidur jam berapa, tapi ternyata masih ada waktu buat buat tidur lagi sebentar 5 menit gitu, ujung-ujungnya kebablasan kan. Terus yang ketiga, terusnya kayak apa lagi ya contohnya ya, selain pekerjaan, kayak misalnya ibu rumah tangga, mau masak tapi nanti aja deh, nunggu sore, nah sore udah keburu mager, ujung-ujungnya beli makan lagi. Padahal hal itu tuh sebenarnya nggak baik sih buat dilakukan, karena misalkan kita melakukan hal tersebut di waktu yang mepet ataupun waktu yang tegang waktunya, kita tuh nanti hasil dari pekerjaan kita itu pasti bakal kurang maksimal. Semua hal yang ditunda-tunda itu emang core-nya itu dari satu doang, yaitu rasa malas. Nah gimana sih caranya kita untuk melawan rasa malas itu? Nah di video ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih cara melawan rasa malas yang selama ini aku lakuin gitu. Jadi aku tuh melakukan metode ini biar aku tuh nggak menunda-nunda pekerjaan lagi. Nah sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang rasa malas, kayak tuh harus ngomong sebuah negara yang anti banget sama kata malas, yaitu negara apa? Ya benar banget, negara Jepang. No, it's not about the wibu thing or anything, but ini tentang negara Jepang yang benar-benar etos kerjanya itu tinggi gitu. Kalian tahu sendiri kan kayak rush hour-nya di Jepang tuh kayak gimana, dan di Jepang tuh kayak bener-bener semua itu harus tepat waktu, tek semua pekerjaan tek. Dan katanya nih ada video dari sepulang sekolah bilang itu katanya Jepang itu bakal kehabisan populasi kalau misalkan orang-orang Jepang itu malas untuk berreproduksi, karena mereka itu terlalu gila kerja. Gila kerjanya itu karena ya itu balik lagi ke etos kerja si orang-orang Jepangnya tersebut. Untuk bekerja tuh sangat tinggi, jadi tuh mereka habiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja. Nah gimana sih caranya orang Jepang itu dididik biar jadi sangat rajin gitu? Nah mereka itu dididik dari sangat kecil, dari kecil tuh dididik melakukan untuk melakukan suatu aktivitas yang positif dan diulang-ulang gitu. Dia tuh walaupun diulang-ulang, walaupun waktunya sebentar, tapi karena dengan mengulang-ulang itu mereka jadi bakal terbiasa dan akan terbawa sampai mereka itu sudah dewasa. Nah, karena mereka udah terbiasa, maka ini nih bisa menjadi sebuah budaya di sana. Jadi tuh mereka itu lebih disiplin dan lebih menghargai waktu. Nah di sana itu ada sebuah metode namanya metode Kaizen. Kaizen itu sebuah metode mereka biar mereka tuh jadi lebih disiplin lagi, biar mereka lebih tertata lagi hidupnya. Dan Kaizen itu terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama Kai atau kebiasaan, dan Zen adalah sebuah arti dari kebijaksanaan. Kaizen itu gabungan dari 2 buah kata yang apabila digabungkan itu bermakna seperti perubahan yang dilakukan sedikit demi sedikit, tapi akan menghasilkan kebijaksanaan untuk melakukan setiap tindakan apapun. Kai itu adalah berubah dan Zen adalah kebijaksanaan. Jadi digabungin hasilnya seperti itu. Biasa juga mereka tuh nyebutnya itu kebiasaan 1 menit yang dilakukan berulang-ulang. Nah jadi kayak misalkan aku mau komit nih, selama 1 menit aku mau melakukan ada hitungannya. Misalkan aku mau push up atau aku mau olahraga kayak skipping. 1 hari pertama itu emang rasanya tuh berat banget kan, kayak paling cuma dapat berapa push upan atau berapa skippingan. Tapi kalau misalkan kita lakukan berulang-ulang, kalau misalkan kita
lakukan hampir setiap hari, nanti tuh pasti kita dapat lebih banyak push up atau lebih banyak skippingan. Atau lebih mudahnya kayak kita tuh nabung, waktu awal tuh kita nabung emang di awal itu sedikit, tapi lama-lama itu misalkan kita lakukan sehari-hari dan itu udah menjadi kebiasaan, itu tuh pasti bakal mempengaruhi kita untuk produktivitas kita ke depannya. Melakukan kayak misalkan kegiatan 1 menit tersebut tuh harus kamu lakukan itu benar-benar fokus dan tanpa distraksi apapun. Jadi beneran kamu tuh tertujunya buat ke situ doang, dan kalau bisa kamu nggak akan terpengaruh oleh keadaan sekitar kamu. Ya misalkan kayak apa ya, kayak nggak ada, gampang menoleh gitu, apa tiba-tiba main HP atau tiba-tiba main nonton TV atau apapun, dan itu dilakukan berulang kali, insya Allah pasti bakal bakal menjadi kebiasaan yang baik. Dengan adanya satu menit dalam sehari atau 1 menit dalam satu waktu itu akan membuat kamu tuh lebih bertanggung jawab, karena kamu tuh ngerasa kayak ada, wah aku bisa nih ngelakuin 1 menit ini, besok aku harus bisa harus bisa lebih lagi nih. Misalkan 1 menit itu dapat berapa, ataupun wah kayaknya aku bisa nih ngelatih ini dalam waktu 2 menit, atau pokoknya bisa lebih dari yang udah kita lakukan sebelumnya. Dan itu tuh membuat jadi kayak tuh ada efek ketagihannya gitu loh, dan itu sangat baik untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini kalian harus ngerjain dengan ikhlas ya, dan kalau misalnya udah ikhlas tuh pasti kita insya Allah bakal konsisten kok buat ngelakuin hal itu dan untuk mencapai target itu. Dan kalau misalkan kita stop gitu, kita berhenti sejenak nggak melakukan kegiatan itu, nanti tuh kesananya pasti bakal mulai lagi tuh berat lagi gitu. Kalau misalnya kita udah nggak konsisten lagi, itu kayak malah lebih berat lagi untuk memulainya. Jadi kalau misalkan udah kalian komit dalam satu pekerjaan atau satu komitmen itu, kamu harus melakukannya terus menerus biar kita tuh lebih konsisten dan lebih banyak mendapatkan manfaatnya dari kegiatan tersebut, dan lebih produktivitasnya makin meninggi atau apapun. Karena misalkan kita gini ya, kita misalkan baca buku dalam 1 menit, kita tuh pasti bakal dapat ilmu gitu ya, 1 menit tapi dengan fokus, dengan tidak ada distraksi apapun. Dalam 1 menit kita bisa memproses informasi walaupun cuma sedikit gitu, tapi dalam 1 menit itu kita dapat dapat informasi yang cukup dan baik dan dapat diproses. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan semua pekerjaan dalam satu waktu, itu tuh kita memproses tuh lama, dan ya untuk ngingetnya tuh pasti paling cuma 20%-nya gitu. Sedangkan kalau kita baca satu-satu atau kita cari ilmu sebentar-sebentar, nggak langsung seabrek, itu pasti nempelnya lama. Kayak waktu aku dulu ujian, biasanya aku tuh kayak SKS, sistem kebut semalam, dan itu tuh gak baik banget sih menurut aku, karena aku tuh paham materi itu pada saat mau ujian aja, sedangkan di luar ujian saya nggak tahu buat apa itu ilmu pengetahuan itu buat apa. Sedangkan ada beberapa mata pelajaran yang aku beneran kayak interest, dan aku bener-bener kayak ya aku cicil belajarnya, dan itu tuh masih nempel sampai sekarang gitu, walaupun karena aku cicil, karena nggak dalam satu waktu aku ngafalin atau aku memahami informasi tersebut. Dan apa yang aku lakuin ini itu di approve sama profesor asal Jerman, yaitu Hermann Ebbinghaus kalau nggak salah. Dia tuh bilang kalau misalkan informasi yang kamu dapetin banyak dan satu waktu, itu pasti bakal cepet lupanya dibandingkan kamu misalkan melakukan repetisi atau misalnya kita ngulang lagi, kita nge-review lagi. Nah itu tuh pasti bakal nempel di sininya tuh lama, walaupun biasa-biasa aja kamu ya, tapi karena kamu melakukan pengulangan itu, jadi tuh kamu pasti bakal inget, oh iya ada ini. Sedangkan kalau misalkan langsung set nih, saya kasih kamu pengetahuan segini banyak nih, itu langsung lupa, walaupun kalau udah baca, kalau ngerti, tapi bakal lupa keesokan harinya menurut aku ya. Nah hal ini nih udah aku terapin ya ke beberapa, kayak aku kan emang gak punya bawahan, tapi aku punya ceker dan pelaksana di lapangan. Aku tuh melakukan repetisi untuk minta kayak data solar, ataupun kayak timesheet, ataupun kayak laporan pekerjaan di lapangan. Nah, jadi itu mereka tanpa aku minta, mereka itu udah ngasih, mereka itu udah ngerti, walaupun
ada beberapa sih yang kayak emang harus diingetin, mungkin karena mereka overload atau gimana. Tapi ada beberapa orang yang langsung nih jam 5 nih saatnya aku ngasih aku ngasih hasil pekerjaanku atau hasil laporan atau monitoring atau apapun buat dikasih ke aku. Dan karena aku tuh kayak setiap aku pulang ke rumah itu biasanya kan bilang di grup, Mas, info solar masuk berapa, Mas, info hari ini info hari ini Exa berapa jam setiap jam 5 itu. Jadi walaupun aku lupa, mereka itu udah laporan gitu, nggak tanpa aku minta. Jadi menurut aku karena ada repetisi itu waktu awal-awal dan mereka sudah terbiasa, jadi tuh mereka nggak akan males buat nge-reach aku buat laporan tentang pekerjaannya. Nah, dan itu tuh menurut aku sangat-sangat efisien. Salah satu cara biar kita tuh sama orang lain juga untuk bekerja sama itu enak gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu sih, mungkin akan ngasih insight ke teman-teman, semoga aja ya dan berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.